Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ayo mari kita persiapkan hati kita. Kita ambil saat teduh dan kita akan memasuki ibadah kita. Kita masih bersemangat, kita akan bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari
mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Namun jangan lupa kita akan memberikan persembahan, dan persembahan boleh dititipkan sama orang tuanya. Kita akan bernyanyi dari judul lagu Firman-Mu. Shalom adik-adik yang masih tetap berada di rumah, kita masih taat beribadah di rumah kita masing-masing. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena hari ini kami masih boleh beribadah sekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing. Saat ini Bapak, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Ajari kami Bapak supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, sehingga kami dapat boleh mengerti apa yang disampaikan guru sekolah minggu kami. Bahkan juga kami boleh dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga guru sekolah minggu kami yang menyampaikan, biarlah guru sekolah minggu kami boleh menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh mengerti. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan dan Roh Kudus kiranya memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, datang firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-19, dengan perikop orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 2 ayat 6 ayat 19 disimak adik-adik di rumah, kita terbacakan untuk kalian. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke pemilik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan.
Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Amin. Hari ini kita mau belajar, tema kita hari ini, ketaatan yang sejati. Ya adik-adik, sebelumnya Tante punya sebuah cerita. Siapa di sini yang suka makan es krim? Semua suka ya? Iya. Dan biasanya mamanya kalau misalnya kasih uang jajan, selalu pesan apa kalau ke sekolah? Jangan jajan sembarangan, ya. Hari itu ada seorang anak laki-laki namanya Doni. Doni ini biasanya setiap hari kalau mau pergi sekolah, mamanya selalu kasih uang jajan sama dia. Mamanya tapi pesan, ada pesannya ya. Doni, nanti kalau kamu ke sekolah, jajannya nggak boleh sembarangan ya nak. Terus karena hari ini Doni lagi pilek, lagi batuk, Doni nggak boleh makan es krim, nggak boleh jajan es krim ya. Iya ma, kata Doni. Lalu Doni pergi ke sekolah. Dia bertemu dengan temannya, namanya Roni. Lalu Roni waktu itu jam istirahat, Roni bilang, Doni, ayo kita pergi ke kantin, istirahat loh hari sekarang. Ayo, kata si Doni. Lalu si Roni bilang, ayo kita beli es krim yuk, kayaknya enak tuh, hari kan panas, seger, kata si Roni. Doni tadinya yang ingat pesan mamanya, dia teringat, oh mama tadi pesan di rumah gak boleh es krim, karena hari ini Doni lagi batuk, nanti takutnya jadi batuknya lebih parah. Tapi karena tadi temannya, ayolah Doni, gak apa-apa itu, mamamu kan gak tahu, mamamu kan di rumah, jadi gak apa-apa hari ini kita beli es krim aja. Gak apa-apa kamu batuk dikit aja kok, ya kita beli es krim aja ya hari ini ya. Lalu si Doni tadi tergoda dengan temannya, dia beli es krimnya, lupa dia dengan apa yang dipesankan oleh mamanya di rumah. Kembali ke rumah, sore harinya si Doni malah tambah parah, dia tambah demam. Mamanya tanya, Doni kamu di sekolah tadi makan apa? Kenapa ada jadi demam nak? Doni bilang, maafkan aku ya ma, tadi aku tidak turut pesan mama. Mama suruh aku jangan makan es krim, hari ini aku makan es krim mama. Doni mama sudah ingatkan supaya Doni tetap tidak boleh dengan es krim hari ini. Maaf ya ma, besok Doni tidak ulangi lagi. Ya demikian ceritanya. Nah, masuk ke cerita firman Tuhan. Pada saat itu, di cerita firman Tuhan yang kita baca tadi, ada seorang hakim yang dipimpin Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Hakim di sini maksudnya bukan seperti sekarang ya, hakim menokok palu ya untuk menjatuhkan hukuman. Tapi hakim di sini dimaksudkan adalah pemimpin. Nah, pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim yang bernama Yosua. Ya, mereka masuk ke tanah Kanaan, dan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan ini, ketika mereka masih dipimpin Yosua, bangsa Israel taat dan setia kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka menyembah kepada Tuhan, karena mereka tahu selama mereka dipimpin Yosua, Tuhan yang senantiasa menyertai mereka sehingga mereka boleh sampai ke tanah Kanaan. Dan tibalah saatnya ketika Yosua berumur 110 tahun, Yosua akhirnya meninggal. Dan mereka, bangsa Israel,
tidak punya pemimpin lagi untuk menuntun mereka. Tadinya mereka yang taat dan setia kepada Tuhan, mereka beribadah dan menyembah Tuhan, mereka berbalik arah, mereka tidak lagi taat. Ketaatan mereka hilang. Ketaatan mereka tidak mereka lakukan lagi. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka menyembah Baal dan Asitoret. Ya, mereka menyembah dewa-dewa, tidak lagi menyembah Tuhan. Karena mereka berpikir, tidak ada lagi kok yang memimpin mereka. Kan Yesus sudah meninggal. Nggak ada lagi kok yang bisa mengawasi kita. Ya bebas aja lah, lakukan apa aja. Padahal siapa yang masih melihat? Tuhan tetap melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat di dalam hidup kita ya. Sama seperti apa yang dilakukan bangsa Israel. Tahu adik-adik, dari ketidaktaatan mereka, ketika mereka tidak diawasi, ketidaktaatan mereka dalam menyembah Tuhan, ketika mereka tidak taat menyembah Tuhan, Tuhan memberi ada akibatnya ya. Mereka dibiarkan Tuhan untuk dikalahkan musuh-musuhnya ketika berperang. Ya, jadi setiap ketidaktaatan mendatangkan akibat. Ya, nah di sini bangsa Israel ketika dia tidak taat, Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya. Apa yang terjadi? Ketika mereka kalah, mereka datang lagi kepada Tuhan, berseru-seru lagi, Tuhan tolong Tuhan, berikan kami pemimpin, Tuhan berikan kami kemenangan. Ya, tapi Tuhan yang penuh kasih dengar nggak? Iya, Tuhan yang penuh kasih tetap dengar. Tuhan memberikan kembali pemimpin untuk bangsa Israel. Tapi bangsa Israel terus lagi tidak taat. Mereka sering berbalik arah ya. Itu bangsa Israel bukan contoh ketaatan sejati. Hari ini kita mau belajar tentang ketaatan sejati. Apa contoh yang kita bisa lihat sehari-hari di dalam kehidupan adik-adik di sekolah minggu? Misalnya gini, pernah nggak pergi sama mamanya, papanya naik motor atau naik mobil lah ya, lalu berhenti di lampu merah. Lampu merah itu kan, kalau lampu merah kan artinya berhenti ya. Tapi ada beberapa orang yang tetap aja jalan dan mereka berpikir, nggak ada polisi kok, lanjut aja gitu ya. Nggak boleh seperti itu ya, itu artinya tidak taat. Tetapi tetap berhenti di lampu merah ketika menyala, walaupun tidak diawasi polisi, itu artinya ketaatan sejati. Dan lagi misalnya di sekolah tetap belajar dan rajin, meskipun tidak ada yang mengawasi ya. Misalnya di sekolah gurunya lagi ada tugas di kantor, anak-anak boleh ditinggalkan di kelas masing-masing, tetap belajar ya. Walaupun tidak ada pemimpin, tetap taat, tetap belajar dengan baik. Karena kita mau belajar menjadi anak-anak yang taat dan taat yang sejati. Seperti ini juga ya, saat ini kita sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Kalau setiap minggu kita boleh beribadah, ada tante guru sekolah minggunya yang mengawasi. Ketika kalian bercerita di belakang atau misalnya tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, biasanya ada guru sekolah minggunya yang mengingatkan diri sekolah minggu ya. Hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, walaupun tidak diawasi guru sekolah minggu atau walaupun tidak didampingi orang tua, tetap taat ya. Tetap taat, karena Tuhan suka dengan anak-anak yang taat. Karena apa? Taat itu akan mendatangkan berkat daripada Tuhan. Tapi ketidaktaatan akan mendatangkan akibat. Ingat nggak cerita si Doni tadi? Karena tidak taat kepada mamanya untuk tidak jadi es krim, dia jadi demam. Ya, itulah ketaatan yang sejati. Tetap taat, baik saat ada atau tidak ada yang mengawasi kita. Mau tidak ada guru, mau tidak ada mama papa kita di rumah, ya, maupun tidak ada guru sekolah minggu kita ketika beribadah, kita tetap taat kepada Tuhan. Walaupun ada teman kita yang mengajak seperti Doni tadi diajak temannya, tetap taat. Hari ini kita belajar bagaimana menjadi anak-anak yang taat yang sejati ya kepada Tuhan. Karena apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ingat Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi ketika kita tidak taat, Tuhan bisa lihat. Amin. Kita aminkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini dan boleh kami pelajari hari ini. Biarlah Bapa, kami boleh menjadi anak-anak yang taat walaupun kami tidak diawasi, dan kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami.
Kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.